Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Persiapkan hati. Kita mau bawa persembahan yang terbaik. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita bawa yang terbaik. Mari kita bawa persembahan kita. Ucapan syukur kita. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Sungguh besar kasih-Mu. Jika kami ada pada pagi hari ini, sebagaimana mungkin kami ada. Kami bersyukur Bapa. Kalau pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk hidup. Kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Melalui ucapan lidah yang keluar dari mulut kami. Kalau kami masih bisa menggerakkan kedua tangan kami, kaki kami,
kami masih bisa menggerakkan seluruh tubuh kami. Semua karena Engkau, Tuhan. Kalau kami masih bisa tidur dengan atap, kalau kami masih bisa berlindung dari panas, kalau kami masih bisa menikmati selimut, semua hanya karena-Mu. Biarlah dalam kehidupan ini, seluruh anggota tubuh kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Dengan cara berfungsi normal seperti yang Bapa ciptakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, salah satu cara memuji dan memuliakan Allah adalah dengan melakukan hal yang normal, yang tubuh kerjakan. Demikian pula lah kehidupan Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu dan saya diciptakan sebagai makhluk penyembah. Menjadi normal ketika kita melakukan apa yang Bapa ciptakan. Ketika tangan berfungsi sebagai tangan, kaki berfungsi sebagai kaki, bukankah kita anggota tubuh Kristus? Janganlah ada iri hati di antara kita. Janganlah ada perselisihan. Janganlah ada pertengkaran. Karena ada hanya satu kepala, banyak anggota tubuh. Demikianlah kita, Bapak, Ibu, dan saya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk dibajak oleh Roh Kudus,
untuk ditanami benih-benih firman. Saya berdoa kiranya damai sejahtera Allah turun atas Bapak Ibu dan saya, agar kita mengerti setiap firman yang terkandung, agar kita dapat melakukan, menjalankan seperti apa yang Bapa inginkan. Untuk itulah Bapak Ibu dan saya diciptakan. Untuk memuliakan Dia. Telah tiba saatnya. Bapa sedang membangkitkan pasukan orang-orang yang membawa kehadirannya secara nyata di bumi ini. Ini adalah waktu akhir gereja Tuhan akhir zaman. Iblis akan meninggikan dirinya oleh antikris. Sebagai puncak usahanya untuk bertahan. Namun Kristus akan menghancurkannya dan menawan iblis di jurang tak beralas. Jurang maut. Selama 1000 tahun lamanya. Tuhan membutuhkan Bapak Ibu dan saya sebagai pasukan untuk melakukannya. Bapa surgawi hendak memakai Bapak Ibu dan saya untuk membangkitkan pasukan di akhir zaman. Pasukan yang kuat. Pasukan-pasukan pelaksana firman-Nya. Inilah saatnya kebangkitan bagi peperangan akhir itu. Tuaian buah sulung segera terlaksana. Seperti ada tertulis dalam Alkitab. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya. Dan ia akan menjadi anakku.
Juga seperti ada yang tertulis dalam Wahyu 20 ayat 1. Seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut, dan ia menangkap naga, si ular tua, yaitu iblis dan setan, dan mengikatnya selama 1000 tahun lamanya. Dilemparkannya ke dalam jurang maut. Dan ia berkata, "Aku akan melemparkan mereka ke jurang maut 1000 tahun lamanya, supaya mereka mengerti siapa yang berkuasa atas dunia ini." Inilah kebangkitan pertama. Seperti yang tertulis dalam Wahyu 20 ayat 6. Berbahagialah dan kuduslah orang yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia selama 1000 tahun. Berbahagialah Bapak, Ibu, dan saya, yang Allahnya ialah Dia yang akan memerintah dunia ini. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Bapa hendak melatih imam-imamnya, yakni orang-orang yang membawa kemuliaannya di bumi ini. Apakah itu Bapak, Ibu, dan saya? Apakah hidup kita sudah membawa kemuliaan Dia? Apakah hidup kita berdampak bagi dunia? Apakah hidup kita berdampak pada negara ini? Apakah hidup Bapak, Ibu, dan saya berdampak untuk lingkungan di mana kita tinggal? Apakah kita berdampak untuk keluarga? Apakah kita berlutut berdoa untuk keluarga? Sia-sia bagi mereka yang fasih dalam berbahasa roh. Tetapi nggak mengerti tentang bahasa kasih. Surga memerlukan Bapak, Ibu, dan saya untuk menghancurkan pekerjaan iblis, untuk menghancurkan musuh Kristus. Ia adalah Bapa yang penuh belas kasih, yang mengampuni dan melupakan dosa semua makhluk. Jika mereka mau mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ada begitu banyak roh yang begitu bodoh, yang tak mampu mengerti kasih Allah dan anugerah besar Bapa Surgawi.
Bapa, Engkaulah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Engkaulah Bapa yang mengalahkan maut oleh kesaksian anak domba Allah yang tergantung di kayu salib. Bapak Ibu yang terkasih, yang hadir di Zoom meeting pada pagi hari ini, dan siapapun yang mendengar doa-doa pada pagi hari ini, saya mau mengajak, marilah kita tunduk akan perintahnya. Dengan tidak bercacat dan tidak bercelah. Sehingga pada saat Tuhan Yesus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya yang penuh berkat, Raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, yang bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Tidak seorang pun pernah melihat Dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dan kini terang itu hadir dan tinggal di dalam roh Bapak Ibu dan saya. Dan kegelapan tidak dapat menguasai kita jika kita hidup di dalam terang untuk menerima otoritasnya, dan Dia hidup dalam kita. Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian ada di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Gunakanlah suaramu, sehingga telinga Bapak Ibu mendengar apa yang Bapak Ibu katakan. Agar pikiran kita dipenuhi dengan firman. Agar perasaan kita dipenuhi dengan firman. Hingga timbullah iman.
Mari Bapak Ibu, kita sama-sama untuk mengatakan, Tuhan, saya mengaku dengan mulutku bahwa Engkau, Yesus, adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatiku bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Oleh karena itu saya telah beroleh selamat. Setiap orang yang berada di dalam Engkau, Kristus, maka ia telah menjadi makhluk yang baru. Segala sesuatu yang lama telah berlalu, dan segala sesuatunya telah menjadi baru sama sekali. Saya berada di dalam Engkau, Kristus. Saya telah menjadi makhluk yang baru sama sekali. Segala perkara yang lama telah berlalu, dan segala sesuatunya telah menjadi baru. Saya berada di dalam Engkau, Kristus. Saya adalah milik-Mu. Saya adalah milik-Mu, Kristus. Saya adalah makhluk ciptaan yang baru. Segala hal-hal yang lama telah berubah menjadi baru sama sekali. Saya telah memiliki Engkau, Allah Bapa di surga. Saya telah memiliki hidup yang baru. Suatu kehidupan yang kekal selama-lamanya. Saya telah menjadi warga negara di surga. Saya telah memiliki suasana baru sama sekali. Saya sudah dibebaskan dari kuasa kegelapan dan telah dialihkan ke dalam kerajaan anak domba Allah yang dikasihi Allah. Saya telah diterima dalam lingkungan orang-orang yang dikasihi Allah. Namaku telah tercatat dalam kitab kehidupan yang dipunyai anak domba Allah. Saya telah memiliki suatu kuasa baru. Saya telah mempunyai kuasa untuk menginjak-injak ular dan meremukkan kalajengking. Saya telah mempunyai kuasa untuk mengalahkan segala kuasa musuh. Dan tidak ada satupun yang dapat menyebabkan cedera bagiku. Saya telah memiliki kuasa atas segala kegiatan iblis untuk mengusir semua kuasa iblis. Saya dapat menumpangkan tangan pada orang sakit dan mereka mengalami kesembuhan. Saya adalah lebih daripada sekedar orang penakluk melalui Engkau, Yesus Kristus. Sebab saya dapat melakukan apa saja dengan Engkau, Yesus Kristus. Kemenangan, itulah diri saya.
Saya adalah kesayangan Allah. Roh Yesus tinggal di dalam saya. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Pegang dada Bapak Ibu. Bapak, berkati hati putra dan putrimu ini. Agar hanyalah hati yang murni yang ada pada kami. Berkatilah hati ini. Agar hati ini layak. Layak pada panggilanmu. Layak sebagai tempat engkau berada. Layak sebagai tempat engkau tinggal. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita menerima kesaksian manusia. Tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab inilah kesaksian Allah. Yaitu bahwa Ia bersaksi tentang anaknya. Siapa yang menerima kesaksiannya itu? Ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya. Demikian juga Anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Siapa saja yang tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Bapa mengasihi Yesus Kristus. Oleh karena Ia memberikan nyawanya agar Ia menerimanya kembali. Bapak Ibu yang terkasih, apakah dalam kehidupan sehari-hari kita menghormati anak? Apakah kita menghargai firman yang dikeluarkan? Apakah kita menghargai firman yang kita dengarkan? Karena firman adalah anak. Firman adalah terang. Apakah kita mengisi hati dan pikiran kita dengan firman?
Mari kita jujur terhadap diri sendiri. Mari kita tanya kepada diri sendiri. Apakah kita menghormati anak? Apakah kita menghormati firman? Apakah kita hanya memilih-milih firman? Apa yang baik kita dengar? Apakah kita mencari-cari firman untuk kebutuhan diri sendiri? Untuk kepuasan diri sendiri? Mari kita ambil waktu sejenak. Mari kita renungkan. Setiap firman yang dikeluarkan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, maut tidak punya kuasa atas kita. Apabila kita mati secara daging sepenuhnya, apabila kita berdiam dalam hadirat-Nya, biarlah itu semua menjadi kesukaan kita. Bapa, kami mau berjalan dalam terang-Mu. Karena itulah yang kami rindu. Semakin kami mendekat padamu, Bapa, semakin kami mengenal-Mu. Karena Engkau, Bapa yang selalu bersama-sama dengan kami. Bapa, keberadaan-Mu yang kami rindu. Saya nggak tahu seberapa besar kerinduan Bapak Ibu kepada firman Tuhan. Hanya Bapak Ibu dan Tuhanlah yang tahu. Tuhan, kami mau serahkan pikiran kami dan hikmat kami
serta pengetahuan-pengetahuan kami akan firman. Pengetahuan-pengetahuan kami akan kehidupan ini. Kami mau serahkan hati dan perasaan kami. Kami mau mengosongkan diri kami agar Engkau mengisi dengan yang baru. Kami mau bertobat Tuhan pada pagi hari ini. Jika kami terlalu percaya diri kami sendiri. Jika kami terlalu pede. Kami mau bertobat. Kami tidak lagi mau percaya diri. Tapi kami hanya percaya kepada satu pribadi, yaitu Engkau. Kami hanya mau percaya dengan Kristus. Kami hanya mau percaya kepada Allah Bapa dan Roh Kudus-Nya. Kami mau taklukkan jiwa kami Tuhan di bawah ketaatan-Mu. Sehingga sama seperti Musa, kami mau dilembutkan hatinya. Kami mau berjalan di belakang tiang awan dan tiang api. Kami bertobat Tuhan. Kami tidak lagi mau mendahului Engkau. Berjalanlah Tuhan di depan kami. Karena kami mau berjalan di belakang Tuhan. Karena kami mau mengandalkan seluruhnya kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bertanya, mungkin Bapak Ibu juga berkata-kata bahwa hal-hal sepele, hal-hal kecil tidak perlu melibatkan Tuhan. Saya mau mengingatkan Bapak Ibu, apakah ada hal-hal yang tidak sepele bagi Tuhan? Apakah ada hal-hal yang begitu besar untuk Tuhan? Biarlah kiranya firman pada pagi hari ini kembali menguatkan Bapak Ibu dan saya, kembali menegur kita. Bahwa kita terlalu angkuh menjadi orang Kristen. Untuk apa kita memanggil Tuhan, Tuhan? Bila yang menjadi Tuhan adalah diri kita sendiri. Yang membiarkan dia dan kita tetap kita. Tuhan, kami mau bertobat
Ampuni kami Tuhan. Untuk setiap kecerobohan kami. Untuk setiap kelancangan kami. Yang melakukan segala sesuatu tanpa bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Tanpa mendapat perintah daripadamu. Kami bertobat Tuhan. Pada pagi hari ini. Segala sesuatu yang telah menjadi baru sama sekali. Itulah doa kami. Permohonan kami. Serta ucapan syukur kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, saya juga mau berdoa untuk anak-anak Allah yang ada pada Zoom meeting pada pagi hari ini. Baik yang di rumah sepanjang hari ini, maupun yang keluar rumah pada hari ini. Kiranya kami semua dijauhkan dari seteru yang jahat, seteru yang kelihatan maupun seteru yang tidak kelihatan. Dijauhkan dari virus-virus corona. Dijauhkan dari permainan-permainan maut. Keselamatan adalah milik kami mutlak. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk setiap pengakuan yang keluar dari mulut kami. Bukanlah pengakuan yang membabi buta. Tapi apa yang tertulis dalam kitab suci. Apa yang tertulis dalam Alkitab yang kami miliki. Kami sudah menerimanya. Dalam iman. Pengharapan dan kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang terkasih. Yang sudah menerimanya. Mari sama-sama kita katakan. Amin.